Perkenalkan, nama saya Grace Rikarina, NPM 22041038, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Metodis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan presentasi bisnis saya mengenai perencanaan produk brownies coklat yang disusun oleh diri saya sendiri. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Brownies merupakan kue berstruktur lembut dan padat yang berwarna coklat kehitaman yang memiliki rasa khas coklat. Olahan makanan yang ini sangat banyak digemari oleh masyarakat, baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun orang tua yang dikarenakan dominan rasa coklatnya yang sangat lezat dan teksturnya yang sangat lembut. Brownies merupakan olahan kue yang berbahan dasar tepung terigu ataupun tepung jagung. Tepung terigu merupakan tepung atau bubuk yang berasal dari biji gandum. Jadi yang kita tahu, tepung terigu ini jadinya bahan dasar dalam pembuatan brownies tersebut. Nama brownies sendiri diambil karena dominannya yang berwarna coklat atau brown dari cake tersebut. Ditambah lagi karena bahan bakunya yang terdiri dari aneka coklat seperti dark coklat, coklat pasta, dan coklat bubuk. Dalam perkembangannya, banyak sekali brownies yang dikreasi dengan rasa yang variatif dan penampilannya pun lebih cantik dan mengundang selera. Walaupun tidak meninggalkan ciri khas brownies yang kaya akan rasa coklatnya, baik dengan menambah beberapa topping yang di atasnya seperti krim keju, coklat ganache, marshmallow, coklat chip, atau taburan jenis kacang-kacangan yang seperti kita tahu itu seperti kacang almond yang sangat digemari orang. Makanya kacang almond juga bisa ditaruh sebagai topping pada kue brownies. Yang selanjutnya adalah alasan mengapa memilih bisnis tersebut. Alasan perusahaan kami untuk memilih usaha ini karena dilihat dari banyak orang yang memiliki hobi ngemil. Salah satu jenis kue yang banyak diminati oleh konsumen secara luas adalah kue brownies, itu baik dipanggang ataupun dikukus. Banyak hal yang menjadikan panganan ini sebagai salah satu primadona makanan manis. Misalnya, sangat cocok untuk cemilan, pengganjal perut, sebab brownies mengandung banyak karbohidrat dari tepung jagung ataupun tepung terigu, dan glukosa untuk menambah energi dalam beraktivitas. Bahkan untuk mengisi perut kosong sebelum makan siang juga bisa makan brownies. Selain dapat dikonsumsi oleh orang dewasa, makanan yang satu ini juga banyak dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja, sehingga dari berbagai lapisan masyarakat, sebagian besar menyukai kue brownies. Maka dari itu, kami menghadirkan inovasi berupa kemasan yang bagus dan brand yang mudah diingat. Hal ini bertujuan agar pemilihan usaha dari perusahaan kami ini dapat berkembang pesat dan dapat bersaing dengan para pesaing lainnya. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi bisnis. Secara umum, struktur organisasi beserta bagian-bagian dipimpin oleh Division Manufacturing Manager. Fungsi jabatan dari ketujuh manajer tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Division Manufacturing Manager. Division Manufacturing Manager bertugas dalam bagian perencanaan proses dan hasil dari kualitas produk yang dipasok ke dalam gudang barang jadi. Yang kedua, itu ada Human Resources and General Affairs Manager, di mana bertugas memberikan dukungan dalam bagian aspek-aspek kepegawaian yang mengatur, membina, dan mengembangkan pekerja-pekerja. Biasanya ini diambil dari SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga itu ada Production and Maintenance Engineering Manager, di mana bertugas dalam memimpin kegiatan produksi sehingga mampu mencapai kegiatan target produksi dan mengkoordinasi seluruh kegiatan perawatan.
Yang keempat, itu ada Finance and Accounting Manager yang bertugas dalam bidang keuangan dan mencatat hasil transaksi-transaksi keuangan. Yang kelima adalah Quality Control Manager. Quality Control Manager ini bertugas untuk mengadakan kegiatan pengendalian mutu, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Yang keenam ada Supply Chain Manager. Supply Chain Manager dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bagian fleet dan distribution. Yang ketujuh ada Production Planning and Inventory Control atau PPIC Manager, di mana dia bertugas membuat purchase order untuk barang impor dan mengatur pembuatan perencanaan kebutuhan barang baku. Selanjutnya kita masuk pada segmentasi pasar manfaat atau bagian pasar, di mana segmentasi manfaat adalah proses dari keseluruhan pasar yang heterogen untuk suatu produk ataupun jasa, di mana segmentasi ini terbagi atas 4, yaitu segmen manfaat berupa manfaatnya. Yang kedua, segmentasi demografi, yaitu berkaitan dengan kelompok usia ataupun keluarga. Yang ketiga, segmen geografi, berkaitan dengan daerah atau regional. Yang keempat, segmen psikografi, yaitu berkaitan dengan karakteristik pribadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan segmentasi manfaat brownies. Yang pertama itu ada harga ekonomis. Yang kedua, brownies itu dapat dijadikan makanan cemilan. Yang ketiga, brownies dapat dijadikan hampers yang bisa dibagikan kepada orang yang terdekat kita. Yang keempat, adanya rasa yang enak pada brownies itu dapat dijadikan ke dalam segmentasi manfaat. Yang kedua itu demografi, di mana brownies ini dapat dinikmati oleh keluarga, pria ataupun wanita dan anak-anak. Yang ketiga geografi, di mana dalam brownies ini pasti peminatnya itu banyak. Itu termasuk ke dalam geografi. Yang kedua penyuka kuliner. Seseorang yang penyuka kuliner pasti akan mencoba segala jenis kuliner, baik kue-kue, makanan, ataupun yang lain-lain. Dan itu juga dapat dicoba melalui kue brownies ini. Yang ketiga itu umum. Umum itu berarti keseluruhan masyarakat dapat menikmati kue brownies ini. Yang keempat itu ada psikografi. Yang pertama, otonomi besar. Yang kedua, orang yang sangat suka berkumpul. Orang yang sangat suka berkumpul pasti akan bisa mencoba brownies ini dan menyalurkan kepada yang lain untuk dicoba. Strategi pemasaran brownies. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan demi menunjang keberhasilan produk brownies dalam memasuki bangsa pasar serta lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. Maka, strategi yang kami lakukan antara lain. 1. Melakukan promosi dari mulut ke mulut. Promosi ini dapat kita lakukan dari mulut ke mulut, baik sanak saudara maupun partner-partner bisnis kita. Yang kedua, itu memasang iklan. Iklan bisa dipasang melalui sosial media ataupun dapat disiarkan melalui televisi dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan suatu kemasan yang unik dan berkesan mewah sehingga membuat konsumen semakin tertarik untuk membeli brownies kita. Yang keempat, menjual nilai keunikan produk. Yang kelima, memanjakan konsumen dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan layanan jenis kue yang bisa di-custom sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi, brownies yang kita jual itu dapat di-custom oleh konsumen. Jadi, konsumen dapat menyampaikan bahwa kue yang diinginkannya itu seperti apa, dan kita juga bisa meng-custom kue tersebut. Lokasi pemasaran produk bisnis. Target lokasi merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Adapun contoh lokasi yang dapat dijangkau yaitu seperti sekolah-sekolah, koperasi usaha, bahkan bisa memasuki pasar besar, yakni dengan membuka toko stand atau toko khusus yang menyediakan produk pembuatan brownies. Promosi produk.
Pada bagian ini ada beberapa tips yang dapat diikuti agar promosi produk yang dilakukan berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah satu, memberikan diskon. Diskon atau potongan harga merupakan hal yang paling ditunggu oleh konsumen. Jadi dengan adanya diskon, maka konsumen dapat tertarik untuk membeli brownies tersebut. Yang kedua, memberikan gratis ongkos kirim. Selain memberikan potongan harga seperti diskon, maka ada juga strategi lain yaitu dalam bentuk memberikan gratis ongkos kirim. Yang ketiga adalah menawarkan cashback. Memberikan cashback merupakan salah satu bentuk promosi yang bisa dilakukan. Cashback ini merupakan kegiatan pengembalian sebagian uang dari konsumen setelah melakukan pembelian dengan nominal tertentu. Yang keempat, itu ada beli satu, gratis satu, dan sejenisnya. Karena kalau kita menemukan di mana-mana bahwa konsumen itu tertarik dengan adanya benda ataupun produk-produk lain yang dimana dia beli satu, gratis satu. Yang kelima, itu membagikan voucher atau kupon promo. Kegiatan promosi seperti ini sering dijumpai pada aplikasi ojek online dan sejenisnya. Biasanya dalam aplikasi tersebut ditawarkan berbagai diskon atau promo dalam bentuk voucher. Hal ini memudahkan kita dalam berbisnis, yaitu memberikan voucher, sehingga konsumen dapat tertarik untuk membeli apa yang kita jual. Sekian hasil presentasi bisnis saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.